Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pertemuan 1 untuk materi sistem operasi. Pertemuan 1 hari ini akan membahas multi-programming dan time sharing system. Perkenalkan, nama saya Yulia Magdalena. Konten materi hari ini terdiri dari beberapa submateri, yaitu definisi sistem operasi, fungsi dasar sistem operasi, tujuan pelajari sistem operasi, sasarannya, tujuan sistem operasi, dan konsep awal sistem operasi yaitu multi-programming system dan time sharing system. Sistem operasi secara definisi adalah perangkat lunak yang berupa kumpulan instruksi yang menghubungkan antara pengguna dengan komputer. Kemudian, secara umum, sistem operasi adalah pengelola sumber daya yang disebut dengan sekumpulan layanan dinamakan sistem call. Fungsi dasarnya ada 2. Yang pertama adalah mengelola 4 komponen utama yang terdiri dari perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan pengguna. Yang kedua, fungsi dasar dan fungsi utama sistem operasi adalah mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi yang diakses oleh berbagai pengguna. Fungsi dasar sistem operasi yang pertama untuk menghindari konflik pada saat sumber daya yang terbatas diakses oleh pengguna, terutama jika digunakan oleh pengguna yang lebih dari 1 orang. Yang kedua, sistem operasi disebut sebagai resource allocator atau pengelola sumber daya sistem. Yang ketiga, sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan kesalahan atau error. Tujuan mempelajari sistem operasi ada 4, mulai dari tingkat yang paling tinggi yaitu kemampuan untuk memodifikasi sistem operasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, agar pengguna dapat memilih SO yang paling sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, memaksimalkan pemakaian sistem operasi. Yang keempat, untuk menerapkan manfaat sistem operasi pada saat menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Sasaran SO ada 3. Yang pertama dan yang utama adalah kenyamanan, sehingga sasaran SO adalah bagaimana membuat pengguna nyaman menggunakan komputer. Yang kedua, efisien. Efisien ini berkaitan dengan bagaimana mengatur agar resource yang terbatas dapat diakses oleh banyak user. Yang ketiga, evolusi. Sistem operasi berkembang dari yang paling sederhana sampai yang paling modern saat ini, dan sistem operasi dapat dikembangkan, digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemilik sistem. Sistem operasi ditinjau dari apa yang dilakukannya. Yang pertama, SO sebagai user interface. Yang kedua, SO yang memungkinkan agar sebuah hardware dapat dipakai bersama-sama oleh banyak user. Yang ketiga, sebagai pengatur jadwal bagi user agar bisa mengakses resource secara bersama-sama. Yang keempat, menyediakan fasilitas khusus seperti interrupt. Yang berikutnya adalah tujuan sistem operasi. Yang pertama, menunjukkan lingkungan di mana user dapat mengakses atau mengeksekusi program. Yang kedua, membuat sistem komputer nyaman digunakan. Yang ketiga, mengefisienkan hardware komputer. Ini adalah konsep awal atau konsep sistem operasi yang paling tua dan yang paling sederhana, yang disebut dengan multi-programming system. Konsepnya adalah proses-proses dikumpulkan dan siap dieksekusi di memori utama, dan proses yang dieksekusi akan dimulai dari proses yang datang pertama kali. Kemudian, proses akan dikerjakan berurutan sesuai dengan nomor kedatangan. Proses ini akan digambarkan di dalam sebuah gancat yang menunjukkan urutan proses dan waktunya. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat gancat multiprogramming. Yang pertama, fungsi atau tujuan utama dibuat gancat adalah untuk menunjukkan urutan proses beserta waktunya. Yang kedua, gancat multiprogramming akan dibuat berurutan sesuai dengan proses. Yang ketiga, burst time adalah waktu sebuah proses dieksekusi. Di dalam materi kita menggunakan satuan waktu mikrosecond atau ms disingkat. Kemudian yang keempat, gancat
pada Gancat, burst time akan ditulis di bawah Gancat. Yang kelima, burst time ditambahkan sesuai dengan besarnya waktu tiap proses. Yang keenam, ada contoh. Di contoh kita punya 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Ini tabelnya. Tabel disebut dengan tabel ready queue atau tabel dengan proses yang siap eksekusi. Di dalam tabel kita punya 4 proses, yaitu P1 besarnya 10 mikrosecond, P2 4 mikrosecond, P3 6 mikrosecond, dan P4 3 mikrosecond. Dari 4 proses ini, maka kita akan buatkan gancatnya. Ini adalah gancatnya. P1 akan digambar sebesar 10 mikrosecond, sesuai dengan data, akan dimulai dari 0 sampai 10 mikrosecond. P2 akan dimulai dari 10 sampai 14 mikrosecond, karena besarnya P2 adalah 4 mikrosecond. P3 akan dimulai dari 14 sampai 20 mikrosecond, karena besarnya P3 adalah 6 mikrosecond, jadi tambahkan 14 tambah 6, 20. Kemudian P4 akan dimulai dari 20 sampai 23 mikrosecond. Karena besarnya P4 adalah 3, maka 20 tambah 3, 23 mikrosecond. Jadi gambar ini akan dibuat berurutan sesuai dengan tabel yang ada dalam tabel ready queue tadi. Ini adalah hasilnya yang nanti dalam tugas atau dalam kegiatan berikutnya, jika Anda diminta untuk menggambar gancat pada multi-programming system, maka Anda buat gancatnya sesuai dengan data yang diberikan pada tabel ready queue seperti ini. Multi-programming dikerjakan atau berjalan atau dimanfaatkan dalam sistem komputer selama beberapa tahun sebelum munculnya keluhan terhadap kinerja multi-programming. Multi-programming kemudian dianggap sebagai konsep sistem operasi yang mengandung convoy effect. Disebut convoy effect karena jika proses yang pertama adalah proses yang paling besar burst time-nya, maka proses yang lain akan menunggu cukup lama. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka muncullah konsep yang kedua yang disebut dengan time sharing system. Sebenarnya, time sharing juga mengadopsi sebagian besar konsep dari multi-programming, yaitu proses tetap dikerjakan secara berurutan. Bedanya hanya di time sharing, waktunya dibatasi. Pembatasan waktu ini disebut dengan quantum time. Ada 3 hal yang harus diperhatikan di dalam quantum time, yaitu jika burst time sama dengan quantum time, maka dikerjakan sebesar burst time. Jika burst time lebih besar dari quantum time, dikerjakan sebesar quantum time. Jika burst time lebih kecil dari quantum time, dikerjakan sebesar burst time. Kita lihat contohnya. Kita gunakan contoh yang sama seperti dengan contoh multi-programming tadi, yaitu ada 4 proses, P1 10 mikrosecond, P2 4 mikrosecond, P3 6 mikrosecond, P4 3 mikrosecond, dengan quantum time 2 mikrosecond. Ini bedanya. Jadi pembatasannya adalah 2 quantum time 2 mikrosecond. Ini adalah gancatnya. Kita bahas seperti apa cara membuatnya. Jika P1 lebih besar, P1 10 mikrosecond, lalu quantum time-nya 2 mikrosecond, maka P1 hanya boleh jalan sebesar 2 mikrosecond. Jadi proses tidak boleh jalan lebih besar dari quantum time. Setelah P1 selesai dikerjakan sebesar 2 mikrosecond, lalu dikerjakanlah P2. P2 besarnya 4 mikrosecond, maka dikerjakan juga hanya 2 mikrosecond sampai 4. P3 6 mikrosecond, maka P3 pun dikerjakan hanya 2 mikrosecond sampai 6 mikrosecond. Kemudian P4 besarnya 3 mikrosecond, maka dikerjakan 2 mikrosecond pula sampai 8 mikrosecond. Setelah sistem operasi mengerjakan sampai proses terakhir, yaitu sampai P4, maka XO akan kembali ke proses paling awal, yaitu P1, untuk memeriksa apakah P1 punya sisa proses.
P1 pasti punya sisa proses 8. Setelah 8, maka dikerjakan 2 mikrosecond. Lalu P2. P2 punya sisa 2 mikrosecond, maka dikerjakan 2 mikrosecond dari 10 sampai 12. P3 punya sisa 4 mikrosecond, maka dikerjakan 2 mikrosecond sampai 14. P4 punya sisa 1 mikrosecond. Karena sisa P4 lebih kecil dari quantum time, maka P4 dikerjakan sebesar 1 mikrosecond. Lihat, P4 dikerjakan sebesar 1 mikrosecond dari 14 sampai 15 mikrosecond. Setelah sistem operasi mengerjakan proses yang terakhir, maka dia akan balik untuk memeriksa sisa proses awal. P1 sisa 6 mikrosecond dikerjakan 2 dari 15 sampai 17 mikrosecond. P2 habis, sudah selesai, maka nggak kita kerjakan lagi. P3 sisa 2, maka P3 kita kerjakan selama 2 mikrosecond dari 17 sampai 19 mikrosecond. Kemudian P4 sudah habis. P4 sudah habis, lalu SO kembali ngecek proses awal, P1. P1 sisa 4, dikerjakan 2 dari 19 sampai 21 mikrosecond. Karena P2, P3, dan P4 sudah habis semua, maka balik dikerjakan P1 lagi. Sisa terakhir yaitu 2 mikrosecond dikerjakan dari 21 sampai 23 mikrosecond. Itu adalah urutannya, sehingga dari proses itu kita menghasilkan gancat time sharing yang seperti ini. Nah, dari materi yang sudah kita bahas, maka ada tugas yang bisa Anda kerjakan di rumah selama maksimal 1 minggu. Nanti setelah selesai, bisa Anda kumpulkan di classroom seperti biasa. Dan jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan lewat WA group. Ini tugasnya. Tugas yang pertama ada 3, yaitu mendefinisikan sistem operasi, fungsi, dan tujuannya. Tugas yang kedua, itu Anda diminta untuk mengerjakan 2 gancat. Yang pertama gancat multiprogramming, yang kedua gancat time sharing dengan quantum time 4 mikrosecond untuk tabel ready queue berikut. Nah, ini tabelnya. Ada 4 proses, yaitu P1 5 mikrosecond, P2 12, P3 9, P4 7. Nah, dari data yang sama ini, nanti Anda akan mengerjakan 2 gancat, yaitu gancat multiprogramming 1, satu lagi adalah gancat time sharing. Itu tugas 2. Tugas 3 serupa dengan tugas 2, yaitu membuat gancat multiprogramming dan gancat time sharing dari data yang berikut ini. Di data yang kedua, yaitu P1-nya 8, P2-nya 7, P3-nya 10, dan P4-nya 4 mikrosecond. Dari data ini Anda diminta untuk membuat sebuah gancat multiprogramming dan satu lagi gancat time sharing dengan quantum time 5 mikrosecond. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang dimengerti, boleh Anda sampaikan lewat grup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.